Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah kajian Ahad pagi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia untuk kita hingga kita dapat senantiasa hadir dengan ruh dan jasad kita di majelis-majelis yang bermanfaat, bermaslahat seperti majelis kajian Ahad pagi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan yang lebih dari cukup, ya. Dimana dengan penjelasan itu kita dapat benar-benar menjadi manusia yang seharusnya, manusia yang hidupnya dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai balasannya Allah memberikan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang saya sebut terakhir adalah yang pasti, ya. Karena kalau yang di dunia kadang-kadang ada manusia yang sepanjang hidupnya mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang lain atau mungkin juga dirinya melihat hidupnya tidak sejahtera, tetapi kalau dia bisa bersabar dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Karena kehidupan kita yang sebenar-benarnya adalah nanti di akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan bulan Maulid, bulan di mana umat Islam di berbagai penjuru negeri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengklaim, menyatakan diri sebagai umat yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini pula umat Islam yang mengaku paling mencintai Nabi tadi, ya, kita dapati berbeda pendapat. Bahkan ada yang sampai bersengketa gara-gara klaimnya.
Klaim yang disertai dengan pernyataan bahwa kamu melakukan perbuatan itu berarti kamu sebenarnya tidak mencintai Nabi. Yang satunya bilang kamu tidak melakukan perbuatan itu berarti tidak mencintai Nabi. Ya. Pada kesempatan kali ini moga-moga kita mendapatkan satu dua hal yang moga-moga bisa mengudari masalah ini. Sebenarnya bagaimana toh ya, membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam Islam ini ada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama dan ada perkara-perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama, maka semestinya umat Islam yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersatu ya, atau yang mungkin berbeda-beda tadi menuju ke persatuan. Mestinya kita mulai dari apa yang disepakati oleh para ulama ya. Yang disepakati dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pasti yang disepakati oleh para ulama adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini nanti sekaligus menjadi tolok ukur, barometer apakah benar-benar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan melihat diri kita apakah atau seberapa intens ya, seberapa serius kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengklaim diri sebagai orang yang paling mencintai Nabi, tapi kalau ternyata hari-hari kita, waktu-waktu kita tidak kita isi dengan pikiran, ucapan, ataupun amal perbuatan yang itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya klaim kita, pernyataan kita tadi bisa jadi nanti pas di akhirat tidak diakui. Nih, cari bocah-bocah saiki ya. Kalau ada orang yang mengaku mencintainya tetapi tidak mau mengikuti atau memenuhi apa yang dimintanya, apa yang diinginkannya, kemungkinan besar si anak muda tadi yang katanya dicintai tetapi keinginannya tidak dipenuhi tadi ya, akan mengatakan cintamu palsu. Karena yang mengatakan cintamu palsu itu guru manusia biasa, orang yang kita kagumi, kita merasa mencintainya ya, tapi tadi ya dia pengen apa kita tidak memenuhi. Guru manusia biasa, tidak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan nanti bagaimana akhir kehidupan kita. Ini yang repot adalah kalau yang mengatakan cintamu palsu itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas kita datang kepada beliau mengharapkan segelas air minum dari telaga Kautsar. Pas kita sudah di hadapan beliau, beliau tidak mengenali kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menjalankan sunnah beliau. Gara-gara kita tidak mentaati beliau. Maka dari itu mari kita lihat pikiran kita. Selalu kita mulai dari pikiran ya. Karena pikiran ini yang pertama ya. Bahkan semua ucapan dan perbuatan itu harus dilandasi oleh pikiran yang benar ya. Kalau Imam Al-Bukhari itu menyatakan ya, bahwa semua sudah sepakat, semua ulama sudah sepakat ya, bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal ya. Ilmu itu harus mendahului ucapan dan perbuatan. Ilmu itu kan adanya di pikiran ya. Makanya pikirannya harus benar dulu, baru nanti ucapan dan perbuatan. Nah itu yang pertama ya, memastikan bahwa kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tidak membahas secara keseluruhan, ya. Kita membahas salah satunya saja. Yang ringan, yang mestinya kita semuanya mampu untuk memenuhinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man dzukirtu indahu fal yusalli alayya," atau kama qala. Yang artinya barang siapa yang namaku disebut di depannya, hendaklah ia membaca sholawat kepadaku, sholawat untukku. Bapak Ibu, hafal nggih sholawat? Sholawat apa saja yang hafal? Sholawat terpendek yang ibu-ibu, bapak-bapak hafal napa? Allahumma sholli ala Muhammad pite. Itu paling pendek. Nek sing rada dawa, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ditambah lagi wa ala ali Muhammad ya. Ada lagi yang panjang. Ada juga yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa kok disebut sholawat Ibrahimiyah? Karena dalam sholawat itu disebut pula nama Nabi Ibrahim. Hadis yang menjelaskan tentang sholawat Ibrahimiyah ini sebenarnya hadis yang umum. Maksud saya hadis yang bukan berbicara tentang tata cara sholat. Kita semuanya kan membahas sholawat Ibrahimiyah dalam sholat kita. Nggih apa nggih? Ada yang baca sholawatnya lain. Ada yang kalau sholat bacanya malah sholawat nariyah. Betul toh? Betul. Mestinya kabeh nek sholat mesti maca sholawat Ibrahimiyah. Ya, jadi memang itu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah,
Kami semuanya sudah tahu bagaimana mengucap salam kepadamu. Mengucap salam kepada Nabi niku pripun? Ya assalamualaikum itu sudah mengucap salam. Kalau kita, dalam sholat juga ada mengucap salam kepada Rasul, gitu. Assalamu alaika ayyuhan Nabi, itu salam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pas mendapatkan rezeki dari Allah, diberi kemudahan menjalankan haji atau umrah, upayakan bisa iktikaf meskipun beberapa saat di Raudhah. Okay. Nah, terus nanti pas keluar, ya, berhenti sejenak di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucap salam kepada beliau. Sinten ingkang dereng, sing wis umroh, wis kaji, wis haji, kok kaji lek kaf ya, haji ya. Tapi wong Jawa ki marahi ngono kuwi lho ya. Sinten ingkang sampun umroh, sampun haji, tapi kemarin lupa, tidak sempat membaca salam di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum sumber diniati dari sekarang, kalau dimudahkan oleh Allah untuk berangkat lagi, pastikan ya mengucap salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngertos sebelah mana kuburannya Rasulullah? Banget ora roh ya. Kuburan mbah ya diwapalne ya. Bareng kuburannya Kanjeng Nabi malah ora roh banget ada yang seperti itu. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat ndak ada lah yang nggak tahu di sebelah mana itu. Ya. Di sebelah kanan apa sebelah kirinya Raudhah? Tinggal marep nendi sampeyan. Kalau marep kiblat di sebelah kiri, ya nek pas mungkin membelakangi kiblat ya di sebelah kanan. Ya. Kalau pas jalan keluar pasti di sebelah kiri, karena tidak boleh jalan ke sebelah ke sebelah kanan. Mesti jalannya diarahkan ke satu arah saja. Yaitu tadi mengucap salam. Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucap salam kepada Anda. Assalamualaikum. Tapi kami tidak tahu bagaimana kami bersolawat kepadamu. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan sholat. Cuma sahabat ini bertanya bagaimana kami harus bersolawat kepadamu. Lalu Nabi menjawab, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala, ada yang Ibrahim dulu wa ala ali Ibrahim, ada yang langsung wa ala ali Ibrahim. Ada beberapa riwayat memang bacaan sholawat Ibrahimiyah saja, itu ada beberapa riwayat. Pun monggo yang sudah dihafal itu dilazimi saja, tidak harus membaca semua riwayat yang ada. Gue malah bingung, kakek kan bingung malah. Wes yang sudah dihafal saja itu insya Allah sudah benar ya. Jadi maksud saya, kalau Bapak Ibu mendengar nama Nabi disebut, sholawatnya tidak harus sholawat yang pendek. Tidak harus Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Tidak harus juga Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad gitu. Ya. Bisa membaca sholawat Ibrahimiyah. Rodok dawa sithik. Pinten menit? Orang nganti sak menit insyaallah. Jadi ini mencintai Nabi, meluangkan waktu tidak sampai semenit atau gitu terus. Bukti cintanya nanti apa? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada seorang alim namanya Ibnul Qayyim.
beliau menulis tentang keutamaan membaca sholawat Nabi, baik yang pendek maupun yang panjang tadi. Tentu saja membaca yang panjang lebih baik daripada membaca yang pendek, tapi sekurang-kurangnya bacalah yang pendek. Beliau menjelaskan ada sekurang-kurangnya 40 keutamaan. Masya Allah. Kenapa tokoh para ulama dulu itu suka menyebut ada sekian keutamaan, sekian keutamaan? Kenapa itu munculnya rodok abad pertengahan, bukan di awal-awal Islam? Yang mengumpulkan ada 10, ada 20, ada 30, ada 40. Itu kok ulama zaman pertengahan. Ibnu Qayyim hidupnya di abad ke-8 ya. Pertengahan kan. Zaman Nabi kan abad pertama, sekarang abad 15, tengah-tengahnya. Nah iya, pas tak? Nek zaman Nabi dulu, bahkan di hadis tadi tidak dijelaskan loh yang keutamaannya ya, tidak dijelaskan. Bahkan sahabat bertanya, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Kenapa kok begitu? Ya karena saking cintanya kepada Nabi. Kurang lebih seperti itu. Lalu para ulama menyebut ada 10, ada 20, ada 40, itu kira-kira. Saya juga tidak tahu pasti. Sudah semakin banyak orang yang jarang membaca sholawat. Apa sajakah keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ya, sebelum kita mulai dari yang pertama dan seterusnya, mari kita kaji sedikit, mengulang sedikit, kalaupun mungkin sudah pernah disampaikan oleh para ustadz yang lain. Sajane arti sholawat ki opo? Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, bersolawat atas Nabi, bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat dan salam kepada beliau. Ini perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jadi artinya salli ki apa? Nek salim, salam. Nah, kita tahu semua ya, semua kita sudah belajar dan mengajari putra-putri kita ya. Salam kuwi artinya selamat sejahtera. Ya, jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, artinya moga-moga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Ya, tahu semuanya. Ya. Wa barakatuh, berkah kita juga semuanya sudah tahu dan mengajarkan kepada putra-putri kita bahwa berkah adalah tambahan kebaikan. Ya. Moga-moga hidupnya penuh berkah. Salam berkah. Lah nek sholawat ki opo? Sholawat ki opo? Salat. Masa Allah salat kepada Nabi? Masa malaikat salat kepada Nabi? Bukankah kalau kita salat itu harus kepada Allah? Ini piye ya kira-kira ya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sedikit bahasa Arab nggih. Yang membedakan
antara sholat yang kita kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan sholat ala Nabi, sholawat ya, yang membedakan adalah pada tambahan kata ala. Kalau sholat itu tidak ada kata alanya ya. Aqimus sholah. Atau kalaupun ditambah harful jarnya adalah lillah, as-sholatu lillahi ta'ala. Jenengan salat kan sholli kan terakhir lillahi ta'ala, bukan ala Allah tapi lillah, karena Allah. Moga-moga mendapatkan ridho Allah, itu maksudnya lillah. Jadi sekali lagi, kalau sholat subuh, zuhur, asar, sholat sunnah itu kata sholat tidak diikuti dengan harful jar. Sementara kalau sholawat itu diikuti dengan harful jar ala. Nah, dalam bahasa Arab ketambahan huruf itu pengaruhnya besar sekali, bisa mengubah arti. Bahkan satu huruf ya. Kalau ala itu kan 3 huruf, ain, lam, dan alif. Alif bengkong ya. Ketambahan satu huruf saja itu pengaruhnya beda. Maksudnya artinya berbeda, pengaruhnya bisa besar ya. Doroba artinya memukul, doroba saling memukul, itu ketambahan satu alif. Nah, ini untuk sholawat ini sebenarnya kan mufradnya sama-sama sholat. Yushollun itu jamak. Tapi bedanya kalau yang untuk Nabi Muhammad SAW ada tambahan huruf jar ala, sementara untuk yang kita kerjakan itu sholat saja, tidak pakai sholat ala. Nah, artinya selanjutnya sholawat, untuk membedakan kita terjemahkan begitu nggih, biar di kepala kita langsung kalau kita sebut sholawat iku dudu sholat, bukan sholat ini. Padahal jadi sekali lagi ya, itu mufradnya, singularnya kalau bahasa Inggris, tunggalnya, bentuk tunggalnya sama-sama as-sholah, bentuk jamaknya as-sholawat. Sholat 5 waktu bahasa Arabnya apa? As-sholawatul khams, sholat yang 5, sholawat gitu. Tetapi dalam bahasa Indonesia benora klera kleru, ini kreatifnya para ulama kita ya, jagani ben kita gak kleru. Nek sholat kuwi yang gini ya, itu disebut sholat, tidak disebut sholawat. Sementara sholawat adalah sholawat untuk Nabi. Nah, apa arti sholawat Allah? Apa arti sholawat malaikat? Dan apa arti sholawat kita? Karena di ayat tadi, innallaha satu wa malaikatahu ya, Allah dan para malaikat bersholawat untuk Nabi. Baru kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersholawat untuk Nabi juga. Jadi ada 3 sholawat yang untuk Nabi ini ya. Sholawat dari Allah, sholawat dari para malaikat, dan sholawat dari kita. Podo apa beda? Sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawat kita untuk atau kepada Nabi ini tentu saja berbeda. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak kitab tafsir dijelaskan bahwa
Allah memberikan sholawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat dan menyanjung beliau di hadapan seluruh makhluk, baik makhluk-makhluk yang ada di bumi maupun makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu maksud sholawat Allah untuk Nabi. Kalau sholawatnya malaikat, apa artinya? Sholawatnya malaikat adalah doa para malaikat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah dan juga rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat kita lebih mirip kepada salawatnya para malaikat, yakni kita mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya juga doa ya. Itu untuk sholawat kita ya. Artinya adalah doa kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat terbaik, memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membedakan ya antara sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dengan membaca ayat ini, tanpa kita membaca keterangan dari Ibnul Qayyim yang 40 keutamaan sholawat tadi, ayat ini pun sebenarnya sudah cukup buat kita untuk mendorong kita banyak-banyak membaca sholawat. Karena ini adalah satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita agar melakukannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuqaddimahi, mendahului perintahnya ini dengan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat sudah memberi contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Tidak ada loh perintah lain yang kayak gini, yang Allah melakukannya, malaikat melakukannya, lalu kita diperintahkan untuk melakukannya. Tidak ada yang lain, hanya ada satu saja. Ini sekaligus menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita kalau pengen terbukti sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak bacaan sholawat. Jadi nenek maca sholawat mergo ini ibadah, ojo karo joget. Wah, napa meleh niku? Ya, sanes kula lho ya. Saya itu kalau ada orang membaca sholawat sambil joget-joget gitu, ini kira-kira loh ya, nek Kanjeng Nabi hadir,
Iku apa ya sih? Kok tega ngono ya. Wis menawa sing nyawek barang malahan. Astagfirullah. Lho iki ibadah lho. Satu-satunya ibadah yang kita melakukannya, nah ini prakteknya memang ucapan gitu ya. Tentunya ucapan ini harus namanya ibadah, harus lahir batin. Lahir batin itu bagaimana? Ya lahirnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Monggo mau dibaca yang mana? Hatinya betul-betul memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat, agar Allah memberikan tempat terbaik yang paling hak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Salah satu doa yang wajib juga, nah, saya katakan wajib juga ini karena ada ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum membaca sholawat saat tasyahud akhir. Ada yang berpendapat kalau tidak dibaca batal sholatnya. Ada yang berpendapat kalau tidak dibaca berdosa, tetap sah tapi berdosa. Ya. Beda dengan doa dalam surah Al-Fatihah, kalau tidak dibaca sholatnya batal. Tapi kalau sholawat ini, sholawat Ibrahimiyah tadi, ya, kalau dalam sholat kita tidak membaca, maksudnya di tahiyat akhir kita tidak membaca, sebagian ulama berpendapat batal sholatnya, sebagian lagi berpendapat tidak batal tapi berdosa. Salah satu doa yang wajib kita baca dalam sholat loh. Mosok karo nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Sedih saya terus terang. Ini ibadah. Selain tadi satu-satunya ibadah yang Allah memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu, Allah sudah memberi contoh, malaikat juga memberi contoh. Saiki ayo prakteko kalian semua. Kan begitu itu. Kalau ibadah itu ya mestinya dibaca dengan khusyuk. Apa nawang joget khusyuk? Astagfirullah. Ya. Baik. Nah, sekarang kita sebutkan sampai nanti waktunya habis ya. Sebagian dari 40 ya, karena waktunya beda ya. Sebagian dari 40 keutamaan sholawat yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, ketika kita membaca sholawat, sebenarnya kita sedang imtithalu amrillahi subhanah. Kita sedang menjalankan perintah Allah. Tadi sudah saya singgung, ini ibadah. Jadi setiap kali kita membaca sholawat, niatkan ini saya menjalankan perintah Allah. Karena kita semuanya sudah belajar innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita beribadah niatnya baik, serius, dengan izin Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Nek kita ibadah niatnya guyon, nuwun sewu, jenengan ngece berarti. Dan kalau itu sholawat, ngecenya ngece Allah dan ngece Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kok wani-wani ya. Makanya
Mestinya membaca sholawat ini di tempat-tempat terbaik. Di kitab yang sama yang saya bacakan keutamaannya ini, Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang tempat-tempat, waktu-waktu terbaik kita membaca sholawatnya. Kapan-kapan nanti nih pas ada Ustaz yang tidak bisa hadir terus atau saya di jadwal, nanti bisa kita kaji apa saja tempat-tempat yang disunahkan kita untuk membaca sholawat itu. Sekarang kita membaca keutamaannya saja ya, biar karena prinsipnya sebenarnya kapanpun ya, ibu-ibu, bapak-bapak membaca sholawat itu bagus ya, bagus. Sing penting tidak sedang di nuwun sewu WC gitu, nggak boleh kalau itu ya. Atau saat membuka pakaian nggak boleh. Tidak sepantasnya kita membaca sholawat, sebagaimana tidak sepantasnya kita berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan seperti itu ya. Begitupun dengan membaca Al-Quran, tidak boleh ya. Jadi yang pertama ini adalah kita sedang menjalankan perintah Allah. Keutamaan yang pertama ini kita sedang menjalankan perintah Allah, dan mestinya kita ingat betul kita sedang menjalankan perintah Allah, bukan sedang mencari hiburan. Melaksanakan perintah ibadah. Nah, itu. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ya, kalau kita membaca sholawat sekali untuk Rasulullah SAW ya, maka kita akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 10. Masya Allah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan mendapatkan tempat yang baik, yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning yo tadi lo ya, nyuwun sing tenanan. Karena dengan kita tahu bahwasanya barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Di mana solawatnya Allah artinya adalah memberikan rahmat dan memberikan tempat terbaik ya. Itu berarti setelah kita, ya Allah ini adalah ibadahku, kita lanjutkan dengan ya Allah aku mengharapkan rahmat darimu, aku mengharapkan engkau berikan tempat terbaik untukku juga. Kan ringkas ya. Kita baca salawat itu kan berarti kan donga Allahumma nek diganti dengan kata-kata yang kata-kata versi lain gitu, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni ping 10 ya. Ditambah dengan Allahumma a'tini makanan rafi'an ya ping 10. Cukup diganti dengan Allahumma sholli ala Muhammad titik. Itu saja sudah dapat dungane ping 10 tambah 10. Masya Allah. Nah ini nuwun sewu sekali lagi, nek kita sedang meminta sesuatu, mintanya kepada Allah, kudune yang menjaga adab kepada Allah. Ora ya Allah, iki opo? Loh, nuwun sewu, kira-kira jenengan sebagai atasan, sebagai bos, terus ada bawahan meminta sesuatu datang kepada jenengan, permintaan yang cukup serius. Apa yang cukup serius?
Biasanya sing cukup serius itu minta kenaikan gaji. Begitu. Kalau bawahan datang kepada atasan itu yang serius betul-betul diminta dari hati, itu kemungkinan itu ya minta tambahan gaji. Loh, kalau mendapatkan rahmat dari Allah, diberi tempat yang tinggi di jannah, itu lebih serius daripada gaji loh ya. Jenengan sebagai atasan ada bawahan datang minta gaji, leh jaluk karo cengengesan, joget-joget, klambi ra karu-karuan, malah tambah ngece sisan. Ayo kono. Kira-kira diwai barang, diwai surat PHK. Astagfirullahaladzim. Loh, jangan-jangan loh nih, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui karena saking jahilnya kita ini setiap hari bukannya makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada rahmat Allah, makin dekat kepada jannahnya Allah, malah makin jauh gara-gara ketidakseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang minta rahmat, minta jannah, lho kok karo guyonan ya? Jangan. Ingat-ingat ini saya sedang minta 10 kali rahmat, 10 kali tempat yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkas. Kedua. Yang ketiga, ayyurfa'a atau ayyarfa'al 'abda biha 10 darajatin. Masya Allah. Dengan membaca sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kita 10 derajat. Wih, Masya Allah ini. Padahal di jannah itu ya, antara satu derajat dengan derajat yang lain itu ada yang jarak jauhnya itu antara langit dan bumi ya. Kita yang ada di satu derajat melihat ke derajat berikutnya itu seperti melihat bintang-bintang di langit. Wih, bintang terdekat pinter carane. Ada guru, Pak Guru fisika wanda ini ya. Jauh sekali satu derajat itu. Lah ngono kok laki-laki leh nyuwun karo guyonan. Hati-hati loh ya. Karena ketika kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang baik, ketika kita mengerjakannya dengan baik, berpotensi kalau kita mengerjakannya dinilai kemaksiatan, jatuhnya ya lumayan gitu. Naudzubillah, jangan sampai. Maka sekali lagi saya tidak bosan-bosan ini mulai sekarang nih ya, kalau membaca sholawat pastikan kondisi kita sekhusyuk mungkin. Ojo karo guyon, apa maneh karo jogetan. Naudzubillah min dzalik. Ustaz nih ngajari bocah cilik, ini biasanya bu guru TK yang bertanya ya. Biar hafal, dinyanyikan, boleh apa tidak? Kalau untuk anak TK boleh, lah jenengan kan pun boten TK meleh to. Yo kudune nek wis TK, nek wis ora TK, kuwi yo ora usah nganggo nyanyi-nyanyi lagi. Ya khusyuk. Wah ini minta derajatnya ditinggikan 10 derajat, minta mendapatkan 10 kali
meminta 10 kali rahmat dari Allah, meminta 10 kali tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa taala, sedang beribadah kepada Allah itu ya Allah. Itu ngajari seandainya enggak apa-apa, penapal ya. Bocah-bocah dunia ya, SD pun ya masih oke lah ya. SD kan udah belum balik toh. Nah, kalau yang sudah balik mestinya wis apal kabeh, tinggal membacanya dengan khusyuk, dengan khudu. Berikutnya, kok mati HP-nya? Contekannya mati. Annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila seseorang berdoa, doanya itu dibuka dengan membaca sholawat, maka kemungkinan besar doanya akan dikabulkan. Jadi jenengan pengen apa saja, mengharapkan apa saja, muqaddimahi doanya dengan membaca sholawat. Dan itu kalau dicermati itu memang masuk gitu ya. Kenapa kok bisa? Dengan memuqaddimahi apa yang kita minta itu, kok doa kita bakalan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan lain yang belum saya sebut adalah bahwa barang siapa yang membaca sholawat, dosanya akan dihapus sebanyak 10 kesalahan atau 10 dosa. Ayyumha anhu biha asyru sayyi'at. Dihapuskan 10 dosa. Nah, seseorang itu dia doanya akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia lebih dekat kepada Allah. Maka ketika seseorang sudah membaca sholawat, kan dosanya dihapus 10, derajatnya ditinggikan 10, berarti dia sudah lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya, maka doanya akan lebih didengar. Begitu logikanya ya. Jadi bisa dimaklumi, bisa dipahami ya, bahwa dengan membaca sholawat maka insya Allah doa-doa kita akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau misalnya yang sering sekali sekarang kita dapati, ada mobil bagus ditemek disolawati, ana omah apik didemek disolawati, ana bocah soleh disolawati, yang nyolawati mbak-mbak, begitu pun sebaliknya. Itu bagaimana Ustaz, boleh apa tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara boleh atau tidak, kita harus ingat selalu bahwa sholawat itu merupakan ibadah. Sholawat itu merupakan ibadah. Nah, ini saya sampaikan di sini karena tadi kan
salah satu keutamaannya adalah kalau kita meminta sesuatu di mana kita muqaddimahi dengan sholawat, maka yurja ijabatu du'ai, diharapkan ada potensi 90 sekian persen akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu saya ingatkan diri saya dan hadirin semuanya, ya, bahwa doa-doa kita, satu ya, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang bentuk pengkabulannya bukan Allah memberikan yang kita share tadi. Kadang-kadang Allah memberikan selainnya yang bahkan kita tidak menyadari kalau itu sebenarnya merupakan dampak positif dari doa yang kita muqaddimahi dengan sholawat tadi. Kalau kita mensyukurinya, la'alla, moga-moga kemudian diberi lagi sehingga apa yang kita tunjuk tadi bisa jadi akan akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kita tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, kita sing ngeyel, ya Allah sing tak suwun dudu iki yang sudah aku berikan kepadamu, aku tidak mensyukuri. Aku suwun duduk sini kok. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita punya jiwa yang seperti itu. Berhusnudzonlah kepada Allah bahwa kebaikan apapun, kebaikan jasmani dan juga kebaikan rohani itu sejatinya merupakan bagian dari dijawabnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hendaklah kita mensyukurinya. Moga-moga nanti ditambah terus gitu. Karena kalau Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kan? Jangan dikafiri nikmat Allah itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sekaligus menjawab boleh atau tidaknya. Yang boleh berarti sudah terjawab. Boleh dengan catatan tadi. Jadi demek mobil, demek tadi gitu ya, demek rumah, demek apa wae ya, disolawati ning ya, catatannya tadi adalah diniati ibadah dan itu menjadi muqaddimah dari doa. Boleh toh tak? Mohon kepada Allah minta diberi mobil, minta diberi rumah yang bagus, minta diberi, boleh, nggak ada yang melarang ya, boleh minta apa saja boleh, tetapi kita harus, ini yang penting juga ya, serahkan kepada Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi nanti kita diberi apapun oleh Allah, alhamdulillah. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh adalah kalau kita tidak ada niat ibadah sama sekali, atau betul-betul yang ada di kepala kita cuma dunya. Belum salawat kita nomor siji ibadah, nomor loro tadi akan diangkat derajatnya, nomor telu akan dihapus dosanya dan seterusnya. Nek sing urusane donya yang diminta iku bahasane masih yurja ijabatu du'aihi, berpotensi apa yang dia minta itu akan dikabulkan, karena kadang-kadang Allah memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Soalnya kita ini bodoh, sing disuwun kadang-kadang malah sing bahaya. Nggih apa nggih? Saking bodohnya kita itu yang kita minta itu yang bahaya buat kita, terus dipilihkan oleh Allah yang lebih baik buat kita. Lah, kok seorang matur suwun kebangetan toh. Jadi mau minta apa saja silakan, niatkan ibadah, mintanya itu niatkan ibadah, muqaddimahi dengan sholawat itu juga diniati ibadah.
Allah beri, alhamdulillah. Tidak diberi, itu pasti lebih baik buat saya menurut Allah. Nah, ini penting. Semua doa-doa kita mestinya seperti itu. Jenengan sedang minta apa dari urusan dunia hari ini, seharian tadi, sejak bangun tidur sampai detik ini tadi, ya, pastikan, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang itu yang baik, terbaik buat saya, tapi saya pengen ya Allah, tapi terserah Allah deh. Tapi saya pengen ya Allah, tapi terserah Allah deh. Saking pengen nih, tapi sampai ada perang batin gitu ya. Pengen, tapi terserah Allah. Pengen, tapi terserah Allah. Ini memang prosesnya kadang-kadang seperti itu. Kita sedang namanya perang batin, mujahadatun nafas, itu salah satu bentuknya seperti itu. Nah, harusnya nanti menangnya di akhirnya, ya sudahlah ya Allah, aku baru tahu sekarang, aku serahkan kepadamu. Tapi aku minta mono maneh, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Kau beri, segala puji bagimu. Tidak pun segala puji bagimu, dan apa yang kau berikan untukku pasti itu yang terbaik. Bantu aku ya Allah untuk bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Namun insya Allah keutamaan-keutamaan yang lain bisa kita kaji, termasuk tadi ya, kapan waktu-waktunya di kesempatan yang lain. Nah, kitabnya ini cukup tebal ya, ada 500 halaman lebih. Kalau dikaji satu persatu itu sulit. Nah, ini ringkasnya saja ya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Salah satunya dengan banyak-banyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Moga-moga di akhirat nanti saat kita mencari Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan beliau, kita diakui sebagai umatnya, lalu diberi secangkir atau segelas air dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diberi kemudahan di dalam mengabdi kepadanya hingga kita semua mendapati husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun kesalahan, saya mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan dosa juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.